keinginan Allah tentang bagaimana nuansa kehidupan di bumi itu bisa dijalani dan dirasakan bila ditempuh dengan cara yang benar. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka kami firmankan, kata Allah dengan keagunganku, Adam dan istrimu turun. Misi kalian sekarang dimulai di bumi. Bersamaan dengan turunnya itu, aku sertakan petunjuk berkehidupan. Jadi turunnya manusia berkehidupan itu disertai dengan kurikulum hidup, bukan mandiri. Dan itu nanti setiap generasi akan ada kurikulumnya. Dan ditugaskan nanti seorang rasul untuk membimbing manusia mengikuti kurikulum hidup itu. Jadi sejak Nabi Adam turun, kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, bersamaan dengan kalian turun itu, aku sertakan petunjuk berkehidupan. Aku berikan kurikulum hidup. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti kurikulum kehidupan ini, maka aku jamin, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di setiap etapa kehidupan yang ia lalui, aku akan berikan pendampingan berupa la khaufun, tidak ada kegelisahan. Tidak gelisah itu artinya tenang. Wala hum yahzanun, dan tidak diliputi kesedihan. Tidak diratapi kesedihan. Tidak sedih itu artinya apa? Senang. Jadi konsep dasar hidup di dunia itu adalah tenang dan senang. Jadi ketika Anda di sini, senang. Ketika Anda di sana, senang. Di sini, di sana, di mana-mana. Nah itu. Bukan cuma hatinya, pikirannya, fisiknya, segalanya. Cuman syaratnya satu, ikuti petunjuk hidupnya. Anda di kantor kan ada aturan. Ya kan? Ikut aturan, bagus kan? Nilainya bagus, fasilitas bagus, gajinya naik, segalanya diberikan. Anda ikut aturan Allah, apa yang Allah tidak punya? Dan ini Allah langsung menjamin. Sepanjang mengikuti petunjuknya. Karena itu semua petunjuk dan kurikulum hidup yang Allah berikan kepada para nabi untuk dibimbing dan dijelaskan, itu nama pokoknya sama, hudan. Saya pernah terangkan kan dulu ya, zaman Nabi Adam disebut hudan. Zaman Nabi Musa, lompat dikit lah biar cepat, disebutnya hudan juga. Nabi Musa diberikan kitab namanya apa? Taurat. Taurat itu fungsinya menjadi hudan, kurikulum hidup. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dan dengan keagunganku diberikan kepada Musa alaihissalam kitab namanya Taurat. Wa ja'alnahu huda li bani Israel. Dan di dalam Taurat itu ada kurikulum kehidupan. Untuk siapa? Umat di masa itu. Generasinya Nabi Musa. Apa nama umatnya? Bani Israel. Nanti zaman Nabi Isa ada Injil. Injil itu isinya apa? Hudan. Fihi hudan. Kata Allah di surah Al-Ma'idah. Di dalam Injil itu juga ada hudan. Cuma nama setiap nabinya dibedakan kitabnya untuk menunjukkan kekhususan di setiap generasinya. Karena setiap generasi itu karakteristiknya beda-beda. Zaman Nabi Musa karakternya nggak sama dengan zaman Nabi Isa. Keadaannya tidak serupa. Karena itu diberikan kurikulum sesuai dengan keadaan hidupnya. Sesuai dengan karakter umatnya. Yang terakhir, Nabi terakhir, untuk generasi terakhir sampai kehidupan manusia, kitabnya pun disebut hudan. Namanya dibedakan untuk menunjukkan perbedaan dengan kitab-kitab sebelumnya yang menunjuk pada perbedaan generasi. Nabi Muhammad SAW diberikan kitab namanya apa? Al-Quran itu secara pokok fungsinya disebut dengan hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Karena itu kita akan keluarkan di antara hudan itu apa yang membuat kita bisa bahagia, tentram dan nyaman sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 25. Mohon izin saya lambatkan uraiannya. Yang kedua saya ingatkan, ngaji dengan kami mesti agak sabar. Karena kita mengurai sedikit agak detil setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua ayat 25. Di mushaf standar paling kanan sebelah atas ya, untuk menyamakan. Kita tuliskan dulu sebagiannya dulu sedikit, setelah itu kita i'rab dulu ya, untuk menemukan kedalaman makna setiap huruf Al-Quran serta posisinya yang merangkai setiap katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu.
Basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati. Saya agak percepat sedikit. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Sampai sini dulu. Fokus baik-baik. Kita sekarang bahas dulu setiap huruf yang merangkai ayat ini. Ilmu yang membahas tentang posisi setiap huruf dan maknanya dalam rangkaian satu kalimat bahasa Arab, termasuk Al-Quran, namanya ilmu i'rab. Apa namanya? I'rab. Tulisannya begini. Ibu kelihatan, Bu, di sini? Ya, luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan, dia udah cuma dikembang. Luar biasa jamaah kita itu. Al-i'rab. Ya. Ya, itu ya, i'rab. Asalnya dari kata araba, untuk menghilangkan segala kesulitan, keasingan, diterangkan maknanya supaya paham. Yuk kita mulai dari satu-satu setiap hurufnya. Wa di sini apa? Catat dulu referensi kitabnya. Jadi kalau nanti ngaji yang bisa bahasa Arab, mau tahu referensinya, nanti bisa mendapatkan kitabnya. Nanti lain waktu kalau saya kesini lagi, saya tunjukkan nih maksud kitabnya. Kitab pertama aja yang paling lengkap, satu aja. Ya. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karangan Ibnu Hisham. Jadi Mughnil Labib an Kutubil A'arib ini itu menerangkan setiap makna huruf dalam bahasa Arab. Maknanya apa? Misal A itu ada berapa makna? Alif ada berapa makna? Apakah untuk memanjangkan kalimat? Apakah untuk istifham? Apakah untuk nida? Ada berapa makna? Ba, kita kan taunya ba saja kan? Ba itu ada berapa makna? Ada 14. Apa saja 14 itu? Jadi kalau kita tahu ini, ngaji, pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ maksudnya apa? Apakah musahabah? Apakah ilsaq? Apakah sababiyah? Apakah ghayah? 14 makna. Nah ini kitabnya. 2 jilid. Ya, satu jilidnya kurang lebih 300 sampai 400 halaman. Kalau mau langsung ke ngaji Arabnya, ada namanya I'rabul Quran, karya Ad-Darwishi. Ya, I'rab Al-Quran. Ini lengkap, warna hijau jilidnya. Karya Syekh Ad-Darwishi. Ini cukup lengkap ya. Nah, sekarang kita masuk waw di sini. Waw itu banyak. Ada waw yang namanya waw ataf. Menyambungkan informasi dengan yang sebelumnya. Ya, menyambungkan informasi dengan yang sebelumnya. Jadi kalau ada misalnya kalimat disampaikan, tiba-tiba setelah itu ada waw, maka akan diterangkan setelah waw masih nyambung dengan sebelumnya. Nah, itu disebut dengan waw apa? Ataf. Di sini saya agak cepat, waktunya terbatas. Ini wawunya disebut dengan waw istinaf. Ya, wawul istinaf. Al-istinaf. Saya pernah terangkan saat kita mengi'rab ayat 24 ya, pertemuan lalu. Waw istinaf itu adalah huruf yang dimunculkan untuk menunjukkan satu informasi baru yang tidak sama dengan informasi sebelumnya, tapi terkadang memberikan keterkaitan secara tidak langsung. Ulangi. Waw yang menunjukkan satu informasi baru yang tidak sama dengan informasi sebelumnya, tapi terkadang menunjukkan keterkaitan dengan informasi sebelumnya yang telah disampaikan. Walaupun secara tidak langsung. Baik, sebelum ayat 25 ada ayat berapa? 24 kan? Baik. Ini ayat 25, sebelumnya ayat 24. Masih ingat ayat 24 tadi berbicara tentang apa? Tentang ancaman pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau sadar, diingatkan sampai memilih bertahan untuk kufur, memilih bertahan untuk menjadi pribadi yang tidak baik sampai dia wafat. Ini ancamannya loh kata Allah. Ya kan? Setelah sampai di ayat 24 tuntas seperti ini, kan tadi di akhir maghrib kita tutup dengan kalimat ya Allah, kami ingin kembali.
Kami ingin baik. Kami ingin jadi orang yang taubat. Ingin jadi orang yang mulia dalam pandanganmu. Ingin sukses dunia dan bahagia akhirat. Bagaimana caranya? Maka dijawab oleh Allah, nih aku buka informasinya. Maka digunakanlah huruf waw. Ya, paham maksudnya? Aku buka informasinya. Ada informasi baru untuk kalian yang mau taubat. Untuk kalian yang mau beriman. Untuk kalian yang mau mengimplementasikan imannya dengan amalan-amalan berikut yang aku tuntun lewat Rasul yang aku pilih. Jelas sampai di sini? Baik ya? Nah, ini karena kalimatnya kalimat baru untuk orang yang mau kembali kepada Allah, maka dibukalah dengan huruf waw yang menunjukkan informasi baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Tapi ada keterkaitan tidak langsung, seakan memberikan kesan bahwa, hey, konsisten ya, jangan sama dengan yang sebelumnya. Kamu kan mau kembali, kalau mau kembali, lakukan ini, jangan sampai bertahan dengan orang-orang yang masuk di golongan sebelumnya, yaitu ayat 24 dan ayat-ayat sebelumnya. Paham sampai sini? Itu semua makna yang saya terangkan sampai sini, di Quran itu cuma diungkapkan dengan satu huruf, wa. Tuh. Paham? Ya, jadi kalau ngaji gini kerasa sih. Jadi kalau disebutkan ayat 25 baru kita baca wa, artinya ajakan ke kita. Katanya kamu mau tobat, mau balik, mau dapat kebahagiaan, kan? Nah, maka ini yang dimaksud huruf waw di sini. Maka sebelum dibuka oleh Allah, apa amalannya, apa hasilnya, apa yang didapatkan, diapresiasi dulu oleh Allah orang-orang yang ingin kembali kepadanya. Ini yang saya sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dan lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ingat ya? Maka ketika ada orang yang merasa dirinya ingin merubah diri, ingin mendekat kepada Allah, ingin menata hidupnya lebih baik lagi, maka hal pertama yang Allah berikan kepadanya, mohon maaf, bukan langsung hal yang terkait dengan kemewahan dunia. Bukan kedalaman pengetahuan, tapi Allah berikan apresiasi dulu dengan mengucapkan kalimat selamat dan memberikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyiri fi'il amr. Perhatikan. Fokus baik-baik. Kita berhenti di sini dulu. Wa basyir. Ini jangan baca dulu. Basyir itu fi'il amr, fi'il amrin mabniun 'ala sukun. Perhatikan baik-baik. Ini fi'ilnya adalah fi'il itu kata kerja. Bentuknya perintah. Kata perintah, fokus baik-baik, yang disusun dengan kalimat yang tegas dan diperintahkan kepada orang kedua secara langsung. Wa fa'iluhu, sedangkan fa'ilnya ya, yang menjadi objek dari perintah ini dhamirun mustatarun takdirhu anta. Ini ada kalimat yang tak nampak. Di dalam ilmu balaghah ini asalnya begini, wa basyir atta. Asalnya begitu. Anta itu apa artinya? Kamu. Ingat ya, saya berikan rumus cepat ya. Ini rumus cepat bonus bahasa Arab nih. Kalau ada a, biasanya laki-laki. Kalau i, biasanya perempuan. Ingat ya? A, apa? Laki-laki. I, anta, ta, kamu laki-laki. Kalau ingin rubah ke perempuan, ujungnya ganti dengan i. Anti. Jelas? Jazakallah khair. Laki-laki. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala untukmu, laki-laki. Ke perempuan, jazaki. Ingat ya? Kalau ke perempuan, jazakillah. Laki-laki, jaza. Kasih Ustaz, ceramahnya sangat menyentuh sekali. Jazakillah khair. Pertanyakan. Ya, kalau anta pakai apa? Laki, anti, perempuan. Jadi setiap ada i, nanti kalau ngaji bahasa Arab, belajar ilmunya, kita bisa paham. Kenapa perempuan identik dengan i? Karena i itu kasrah. Ya, kasrah itu menunjuk sesuatu yang pecah, yang kecil, yang lembut. Kasrah zujaj, kacanya pecah sampai muncul pecahan-pecahan yang kecil, terasa lembut. Karena perempuan lekat dengan kelembutan, halus, suaranya minimal lebih kecil dibanding laki-laki, makanya pakai kasrah. Jelas ya? Jadi kalau antum nginap i'tikaf di sini, pulang jam 3, depan pohon ada gak usah lari, tunjuk kasrah ya, gitu ya. Anta asalnya begini, wabasyir anta. Anta di sini kamu laki-laki. Kira-kira kalau Allah perintahkan, perintahnya kepada siapa? Kalau menunjuk kamu, pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi diperintahkan oleh Allah membimbing kita? Menerangkan Quran? Membawa kita pada kebaikan? Karena itu asal kalimatnya begini, wa basyir anta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saking Allah mencintai orang tobat, saking Allah mencintai pelaku maksiat yang mau tobat, bahkan orang ingin mendekat kepadanya, sampai dengan terhormat diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyambut orang tobat itu dan memberikan kabar gembira kepadanya. Itu nanti kalau masuk ke ayat 223 kita akan temukan kalimat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh sangat cinta dengan orang tobat. Di saking cintanya dengan orang tobat, sampai Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah kepada setiap hamba yang mau mendekat kepada Allah, ya Muhammad SAW, berikan kabar gembira pada orang itu. Yang diperintahkan itu Rasul terbaik, orang paling mulia, lahir di tempat mulia, tingkat adabnya paling mulia, akhlaknya paling mulia, paling dekat dengan Allah. Orang yang paling mulia ini diperintahkan oleh Allah memberikan kabar gembira kepada setiap hamba yang ingin merubah hidupnya supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Wabasyir, dan berikanlah kabar gembira hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi maksud saya begini, kalau sampai Nabi diperintahkan untuk menyampaikan berita kabar gembira ini, maaf ya, berarti istimewa. Kan? Istimewa. Siapa yang tidak menginginkan mendapat kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anda dapat kabar gembira dari kantor, di telepon, sampai bahagia, ngundang kawan makan bersama. Sekarang Allah perintahkan pada Rasulullah memberikan kabar gembira. Maka, maaf, sangat disayangkan dan sangat tercela kalau tidak ada yang merespon seruan dan kebahagiaan itu. Teruskan. Siapa yang diberikan kabar gembira ini? Kita belum ngaji maknanya ya. Kita baru ngaji setiap susunan kalimatnya. Alladzina amanu. Kata alladzina amanu, kurang lebih di Quran disebutkan sebanyak 89 kali. Alladzina, ini sendiri yang ini. Perhatikan baik-baik. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Kata alladzina. Ini disebut dengan isim mausul. Kata sambung yang menunjukkan kepada objek tanpa batas. Siapapun. Jadi kalau sudah menggunakan alladzina, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau kaya, mau cukup, mau hebat, pintar, biasa, tercakup di dalamnya. Jadi ternyata saking sayangnya Allah Rahman dan Rahimnya kepada hambanya, itu diberi kesempatan yang sama setiap hambanya. Kata Allah, Muhammad SAW, berikan kabar gembira kepada semuanya tanpa kecuali. Siapa yang ingin dekat denganku? Siapa yang ingin rahmatku? Siapa yang ingin merubah? Siapa yang ingin meninggalkan kebiasaan buruk, ya kata Allah, berubah menjadi lebih baik? Berikan kabar gembira kepada mereka, siapapun tanpa kecuali. Dan kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa objeknya secara spesifik, maka kaidah berlaku dalam ilmu asbabun nuzul di ulumul Quran. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Maka hukum dan hikmah itu berlaku umum tanpa dibatasi oleh sebabnya. Artinya apa? Kalau ayat ini turun di era Nabi Muhammad SAW, tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, maka isyarat ayat itu ditunjukkan kepada setiap generasi tanpa kecuali sampai kehidupan berakhir. Kenapa? Karena perbuatan yang dialami di masa lalu mungkin terjadi di masa depan. Contoh sederhananya begini, maaf, kalau dulu ada orang tobat, pernah maksiat tobat. Orang sekarang ada nggak yang pernah maksiat mau tobat? Halo? Ada. Tunjuk diri kita masing-masing, apa nggak pernah salah? Jangan tunjuk orang lain, ini kan mukanya jelas sekali tuh. Ini kan? Ya? Muka salah nih. Gitu. Pasti ditemukan. Ada nggak orang yang ingin dekat dengan Allah? Nggak harus maksiat. Pasti ada kan? Macam-macam ekspresinya. Ada yang tahajud, ada yang ke masjid, ada yang baca Quran. Intinya pengen dekat dengan Allah. Ada kan? Maka ayatnya berlafaz umum untuk memberikan kesan di setiap kesempatan dan setiap generasi. Seakan-akan berbunyi begini. Muhammad SAW. Sampai kapanpun, sampaikan pada umatmu. Viralkan. Di setiap generasi. Siapapun yang ingin dekat padaku. Mendekat denganku. Yang ingin taubatkah, ingin meningkatkan kedekatannya kah, berikan kabar gembira pada mereka tanpa kecuali. Siapa orang-orang yang mendekat kepada Allah itu, walaupun tanpa batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan sebagainya, ternyata hanya satu golongan. Kalau tidak dapat di golongan ini, mustahil kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa golongan itu? Wabasyiril ladzina amanu. Ini dia. Bagi orang-orang yang telah menetapkan untuk beriman kepada Allah. Jadi iman itu mahal. Iman itu nanti yang menjadikan parameter pertama,
serta dorongan pada diri kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau nggak ada iman tuh nggak mampu kita mendekat. Pengertian terbaliknya, kalau ada orang mengaku muslim jauh dari Allah, berarti menunjukkan imannya sedang lemah. Karena itu iman itu selalu menjadi standar. Jadi kalau kita ngaji Kitabul Iman di Al-Bukhari itu ada 97 topik. Topik keduanya namanya Kitabul Iman. Satu Kitab Bad'il Wahyi, yang kedua Kitabul Iman. Nanti di Kitabul Iman itu ada 57 hadis. Jadi kalau satu saat kita ngaji Al-Bukhari, ya, urutannya begini nih Al-Bukhari itu. 97 topik sesuai dengan kurikulum hidup kita. Di situ ada semua tuh dikeluarkan. Makanya namanya itu bukan Sahih Al-Bukhari. Namanya Al-Jami' Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Coba ulangi. Al-Jami' kitab komprehensif. As-Sahih isinya saya sudah riset sahih. Al-Musnad semua informasinya bukan rekayasa saya, tersambung pada Nabi SAW. Al-Mukhtasar isinya nggak bertele-tele, ringkas padat, tepat pada tujuan. Min umuri Rasulullah SAW, ini isinya semua kegiatan Nabi SAW yang mampu saya kumpulkan. Wa sunanihi dan kumpulan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi dan kebiasaan beliau sehari-harinya. Dihimpun oleh beliau hadis ini, dikumpulkan menjadi 97 topik. Sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Di topik keduanya ada namanya Kitabul Iman, berisi 57 hadis. Nanti urutannya ayatnya dulu, judul besarnya, baru kemudian hadisnya. Di antara sekian hadis itu ada kalimat Nabi berbunyi, Al-imanu yazidu wa yantaqis. Atau kama qala Rasulullah SAW, yazidu bil ta'ati wa yantaqisu bil ma'siyah. Kadang orang yang sudah mengaku beriman pun imannya bisa naik turun. Terasa tidak? Yazidu bit ta'ah, iman itu bisa naik dengan mengerjakan ketaatan, wa yantaqisu bil ma'siyah, dan dia akan turun ketika seseorang mengerjakan maksiat. Jadi persamaan iman itu begini, kalau dia iman sedang kuat, ini bisa terlihat dari banyak taat yang dikerjakan. Tapi kalau dia menjadi lemah, pengaruh pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat boleh jadi sedang berbuat maksiat. Atau yang kedua, terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Maksiat tidak, cuman banyak mengejar dunia. Ya. Nah, kita kembalikan ke sini, tadi yang saya sampaikan. Kalau ada orang mengaku sudah beriman, tapi imannya tidak mampu mendorong dia untuk mendekat kepada Allah, maka patut ditanya. Mungkin ada maksiat yang pernah dikerjakan. Ini yang menjadi hijab untuk iman, ya, sehingga dia tidak mampu mendekat kepada Allah. Makanya kalau orang sudah beriman itu, Bapak Ibu sekalian, ya, fokus baik-baik. Itu setiap tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dibimbing oleh Allah, diberikan cahaya dalam imannya untuk dibimbing semua bagian tubuhnya dalam bersikap. Makanya kalau sudah beriman, itu cara bersikapnya itu beda. Cara berperilakunya akan lain. Contoh ya, ini seringkali saya sampaikan. Perhatikan baik-baik. Sebelumnya saya tanya dulu, kita beriman? Kenapa lemas dan suaranya kecil? Iman, insya Allah. Kita beriman? Alhamdulillah. Apa buktinya? Alhamdulillah, salat. Sekarang perhatikan. Sekarang bagaimana cara mengukur tingkat keimanan kita? Iman itu tempatnya di mana? Kalbu. Kalbu itu bagian terdalam diri kita. Nanti lain waktu kita ngaji lebih dalam lagi. Perhatikan sini. Kalau iman sudah masuk ke kalbu, nanti ada cahaya yang terpancar dari iman, membimbing seluruh tubuh kita untuk bersikap, berperilaku. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Contoh, saya ambil satu saja. Ini mata ya. Saya sering sampaikan ini. Apa fungsinya mata? Nah, standar fungsi mata itu melihat. Standarnya. Semua manusia ketika ditanya, apa fungsi mata, dia akan katakan melihat. Tapi beda mata orang beriman. Ketika iman sudah masuk ke dalam dirinya, maka dalam iman itu akan ada cahaya yang membimbing seluruh tubuhnya untuk bersikap. Dia masuk ke mata. Maka mata, tanpa kita sadar kadang-kadang, dibimbing oleh imannya untuk menatap apa yang diperkenankan oleh imannya saja. Karena itu ketika Allah menyebutkan fungsi mata pertama kali, imannya dulu disebutkan sebelum matanya. Quran surah ke-24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, ayat 30. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, viralkan. Saya sekarang sedang senang memilih kata viralkan dibandingkan dengan katakan. Karena sekarang momennya momen viral kan. Kalau sudah viral itu like, share, and subscribe. Nah, kalau sudah Nabi, Quran bicara, Allah menyampaikan firman, Nabi sudah menyampaikan hadisnya, nggak usah komen lagi. Tinggal di subscribe. Lihat baik-baik.
Qul lil mu'minina, Muhammad SAW viralkan pada setiap insan beriman. Ingat kalimatnya menggunakan isim fa'il loh. Isim fa'il itu lebih kuat, pemilik iman. Kalau ini kata kerja, nanti kita bahas setelah ini. Mukmin dengan amanah itu beda maknanya. Walaupun diterjemah diartikan sama-sama orang beriman. Amanu dengan mukminun itu tidak sama. Amanu telah beriman. Kalau imannya sudah melekat pada jiwanya, berubah namanya dari amanah menjadi mukmin. Jamaknya mukminun. Karena itu yang bisa meraih kebahagiaan itu mukminunnya. Kalau amanu masih latihan, makanya bentuknya kata kerja. Ketika disebutkan amanu, pasti setelahnya banyak pekerjaan. Pekerjaan itu yang melatih iman konsisten dalam diri kita. Kalau sudah konsisten, berubah namanya dari amanu menjadi mukminun. Karena itu ketika sudah menjadi mukminun, kebahagiaan itu pasti terjamin. Itu yang dimaksudkan surah ke-23 Al-Mu'minun di pembukanya. Qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal ladzina amanu. Nah kata Allah, kullil mu'minina, viralkan Muhammad SAW pada setiap pemilik iman yang sejati. Yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing pandangannya supaya melihat yang baik-baik saja. Ketika yang dilihat tak baik menurut imannya, maka ia akan membimbing untuk memalingkan pandangannya. Di ghaddul basar itu bukan tidak melihat, tapi memalingkan pandangan dari yang tidak layak dilihat menurut imannya. Dan itu maaf, ukurannya itu akan sama semua bagi setiap insan beriman. Gak akan beda. Semakin kita meningkatkan amal saleh, semakin dekat dengan Allah, itu cahayanya semakin kuat. Makanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah, yang dekat dengan maksiat, yang tidak disukai Allah, itu jangankan didekati, dilihat aja nggak mau. Ya. Buka handphone, pengen lihat kajian. Terus muncul gambar yang tidak elok. Itu nggak usah disuruh, nggak usah diminta, imannya langsung bilang palingkan. Dipalingkan dulu tuh. Ya. Terus dia kadang-kadang dia astagfirullahaladzim, kan? Dibuang tuh. Kenapa ketawa? Seringnya kan istighfar tapi nggak berpaling kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gak bagus nih Ustaz Umar nih, astagfirullah nih. Tapi dilihat. Jadi itu otomatis itu. Ya, dia gak akan mau. Ini hal yang paling sederhana, paling basic sekali. Tapi kalau dibawa ke kegiatan kita, antum jangankan disuruh korupsi. Disodorin proyek yang gak jelas aja, antum gak mau lihat. Kalau benar-benar beriman. Makanya Nabi mengatakan, la yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Orang beriman tuh kalau benar imannya, gak mungkin mencuri. Saat dia mencuri, ada iman dalam dirinya, itu nggak mungkin. Karena kalau imannya benar, pasti akan dibimbing, jangan lakukan itu. Keluar dari masjid, ada sendal yang bagus. Itu kan? Dipalingkan, jangan dilihat. Bukan punya kamu. Tapi kalau imannya lemah, apalagi tipis, jangan dihilangkan kesempatannya. Nah, itu yang saya maksudkan. Insan beriman itu, kalau imannya sudah melekat betul-betul pada jiwanya, nanti ada cahaya. Membimbing dia, matanya yang dilihat. Perempuan juga begitu, karena ayat 31 untuk perempuan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Demikian pada insan beriman perempuan. Kalau benar-benar beriman, pandangannya akan dijaga. Turun ke lisan, dari mata turun ke lisan dulu, baru ke hati. Di sini. Ya. Lisan dulu di sini. Makanya ada yang kena dari mata, ada yang kena dari lisan. Laki-laki kebanyakan kenanya di mata, perempuan kenanya di lisan. Hati-hati ibu, terima telepon yang tidak jelas tuh. Ya. Atau terlalu meminta petunjuk ustadz, tapi nggak pernah konsultasi dengan suami, hati-hati juga tuh. Ya, harus balance. Balik. Turun ke lisan. Contoh kedua, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum. Selanjutnya apa? La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling mencela. Jangan bikin hoax. Jangan bergibah. Jangan menyakiti orang lain dengan lisannya. Itu kalau benar beriman. Sekarang tanyakan, yang basic itu sudah nampak belum dalam kepribadian kita? Jangan-jangan ngaji Quran, ikut ta'lim, tapi lisannya masih sulit dikontrol. Ada yang masih senang mencela. Ada yang masih senang merendahkan. Sekarang lisan pindah ke tangan tuh. Sekarang agen untuk bicara itu, juru bicaranya pakai tangan. Itu sudah diisyaratkan di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahim fatukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti tangan yang bicara, sekarang udah ditunjukkan di dunia. Tangannya sekarang bicara, lisannya emang diam, cuman statusnya di media sosial nyelekit banget. Aku nggak nyangka ya, dia memang begitu. Nah, nyangka tuh. Orang yang mengatakan tidak nyangka, dia sedang nyangka sejatinya itu. Ini yang saya gambarkan. Jadi kalau kita sudah beriman, benar-benar imannya,
Itu ada cahaya sampai ke ujung kaki. Kalau sudah nyampe ke kaki itu sudah lain namanya. Itu bukan beriman biasa. Itu disebut hamba Allah yang paling penyayang. Makanya ketika pindah ke surah Al-Furqan, ke surah ke-25 itu, nanti kita akan sampai ke situ. Ini kan baru ayat 25, surah kedua. Nanti ketika masuk ke surah 25 di surah Al-Furqan, langsung disifati oleh Allah langsung ke kakinya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba Allah yang Maha Penyayang itu, ya, yang punya nilai kasih yang dalam, yang baik, yang mulia, itu dari jalannya aja kelihatan kata Allah. Sampai ke kaki itu masih disifati. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, latihan untuk bisa meningkatkan cahaya iman itu. Karena iman seperti sinyal. Anda kalau nelpon, kan di handphone itu di atasnya ada sinyal 1, 2, 3 kan? Berapa bar ya? Sampai 5 kan? Di ujung kanan sebelah atas kan ada sinyal kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang sinyal bagaimana? Kalau hilang sinyal terkoneksi tidak? Tidak. Sinyal lemah bisa bicara tidak? Terus putus. Tapi uniknya dalam urusan dunia bisa keluar dari sinyal. Aduh di sini sinyalnya kecil ya, ntar aku keluar dulu cari sinyal. Tuh. Kenapa sih kamu nggak beli handphone dengan sinyalnya sekalian dulu, gitu ya? Terus diskusi. Itu diskusinya bisa menarik tuh. Keluar cari sinyal nyambung lagi. Kalau sinyal dunia saja begitu dicari, kenapa sinyal akhirat tidak kita kuatkan? Kalau pulsa dunia banyak diisi, kenapa pulsa akhirat tidak kita installkan? Karena itulah kemudian untuk mengaktifkan sinyal iman dalam diri kita, nyalain dulu nih dengan syahadat. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aktif. Kalau sudah aktif, kuatkan sinyal. Kalau kuat sinyalnya, jangkauannya tinggi. Kefikiran, jadi husnudzan. Kepandangan, ya, jadi pandangan yang baik. Telinga, pendengaran baik. Kelisan, sampai ke kaki. Kalau lemah, kadang-kadang cuma di hati. Makanya melihat sesuatu yang tidak baik, kadang tidak cepat diluruskan. Itu yang disebut oleh Nabi adhaful iman. Ya, paham di sini? Nah, kalau ditanyakan ya Allah bagaimana cara melatih supaya imannya kuat, latihan itu saya tanya pekerjaan atau sifat? Halo? Kata benda, kata kerja? Kerja. Maka dirubahlah oleh Quran dari bentuk kata benda ke bentuk kata kerja. Wa basyiril ladzina amanu. Ini kata kerja. Kalau kata kerja, pasangannya dengan pekerjaan lagi. Gak mungkin kata kerja pasangannya dengan sifat untuk menunjukkan pekerjaan. Kalau ingin menunjukkan pekerjaan, ya kerja. Nanti sifatnya menyertai pekerjaan itu. Bekerja, silahkan. Apa pekerjaannya? Nulis. Bagaimana nulisnya? Tulis dengan bagus. Bagus itu sifatnya. Tapi menulisnya, pekerjaannya. Jelas? Sekarang, untuk menunjukkan detil itu semua, maka Allah kemudian turunkan. Setelah wabasyiril ladzina amanu, Muhammad SAW. Berikan kabar gembira kepada semua umatmu yang telah menyatakan dia beriman. Masya Allah, baru beriman saja mengatakan saya beriman, langsung dapat kabar gembira. Tapi kapan itu diperoleh? Wa amilus shalihat. Ini kata kerjanya. Perhatikan baik-baik. Mohon izin detil sedikit. Sebelum ada amilus shalihat ada waw. Waw yang ini beda dengan waw yang ini. Tuh, di Quran tuh begitu tuh. Dua huruf di ayat yang sama, itu maknanya bisa beda. Saya pernah katakan di pertemuan lalu, di surah Ar-Rahman itu ada berapa kali kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma? Itu antara satu yang dua, satu kedua beda, dua ketiga beda, tiga keempat tidak sama, sampai ke yang terakhirnya. Nggak sama maknanya, walaupun terjemahan mengartikan serupa. Waw yang ini istinaf, waw yang ini waw ataf. Ataf, tadi saya sampaikan di awal, menunjukkan dua kalimat yang saling berkesambungan. Dan dua makna yang saling berkaitan. Nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau salah satu hilang, maka maknanya nggak akan tercapai. Salah satunya hilang, tujuannya tidak akan sampai. Jadi seringkali para ulama menjadikan dua kalimat yang disertai huruf ataf di tengah-tengahnya. Ada dua informasi, informasi A, informasi B. Tengah-tengahnya ada wawu. Itu sering diilustrasikan dengan dua sayap burung atau dua sayap pesawat terbang. Saya mau tanya kalau salah satu sayap burung bermasalah, bisa terbang nggak? Tidak. Maka ini pun sama. Di sini ada iman, di sini ada amal. Tengah-tengahnya waw ataf. Seakan-akan memberikan kesan bahwa iman dan amal nggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Jadi kalau orang beriman, imannya benar, pasti beramal. Amal itu sekaligus menunjukkan parameter iman, apakah sedang kuat atau lemah. Itu keterkaitannya. Jadi kalau imannya kuat, lihat amalnya. Amal bagus, iman bagus. Amalnya tipis, ini menunjukkan imannya rendah. Paham seperti ini? Maka
Kita kembalikan ke makna ayat yang pertama, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam viralkan, berikan kabar gembira kepada semua hambaku, semua umatmu yang ingin kembali kepadaku. Pertama, dengan komitmen beriman. Kalimat iman ini mengajak golongan kedua di ayat 6 dan 7. Bukankah golongan kedua disebut dengan innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la minun. Maka kalimat iman di sini itu sekaligus tafsir detil dari ayat yang ke-6, menunjuk kepada orang-orang yang kufur pun masih diberi kesempatan oleh Allah sampai ujung nyawanya di kerongkongan untuk mau beriman. Kurang baik apalagi Allah. Kenal Firaun? Nah, tahu namanya aja gitu ya. Baik. Firaun itu kan saya sering katakan, maaf, makhluk paling zalim yang dilestarikan dalam Al-Quran. Yang diabadikan bukan hanya namanya, Pak. Dan ingat ya, itu bukan nama asli, itu gelar. Yang melekat pada satu jabatan. Raja Mesir, Faraoh. Bahasa Arabnya Firaun. Ini memberikan pesan kepada kita, hati-hati dengan jabatan. Kalau tak mampu mengelola, bisa berpotensi menjadi zalim. Maka ditunjukkanlah sebuah kisah, dan solusinya itu indahnya Quran. Saya mau gambarkan gini aja lah. Maaf ya, Firaun itu satu-satunya makhluk di muka bumi yang lantang mengatakan dan mengaku sebagai Tuhan. Dan diabadikan kalimatnya di Quran. Ana rabbukumul a'la. Nanti ada lagi Namrud yang kedua di kisah Al-Baqarah itu. Ya, di ayat ke-258 sampai 259. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Tapi Firaun lebih daripada itu. Langsung mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling agung. Satu-satunya makhluk di muka bumi dan di lisannya mengaku Tuhan. Dan belum pernah sampai sekarang saya dengar ada manusia mengaku Tuhan. Di KTP sih ada orang namanya Tuhan tuh. Di KTP pernah saya lihat tuh. Ya kan? Ya kan? Pernah ya? Ada yang tulis saya Tuhan kan? Itu kalau dibaca cepat jadi aneh tuh. Ya Tuhan. Tuh. Tuh. Ya, tapi nggak ada orang ngaku. Orang paling sekarang, semaju-majunya sekarang, paling banter ngaku nabi. Aku nabi. Ya, pernah sih ada malaikat Jibril yang aku pernah malaikat tuh LE kan, ya, dan pernah minta izin gubernur terdahulu di Jakarta untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh, LE. Kita tangkap polisi, alhamdulillah kita dukung ya, polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh, ya, diberikan pembinaan telah meninggal, ya beberapa waktu lalu. Tapi paling tinggi pengakuannya malaikat Firaun, aku Tuhan. 2, hobinya bunuh orang. Disampaikan akan ada seorang bayi yang kemungkinan mengganggu singgasandamu, keluar dekrit. Apa dekritnya? Dampingi seorang ibu yang tengah mengandung oleh satu prajurit, bekali langsung dengan pisau. Ya, kalau Anda baca ada Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, Anda kalau buka di jilid yang kedua, ya, di halaman 10 paling kanan sebelah atas tuh. Itu dikisahkan bagaimana perjuangan ibundanya Musa alaihissalam menghindari kejaran dan intel-intelnya Firaun pada saat itu yang siap mengeksekusi. Jadi perintahnya jelas. Nanti diabadikan di Al-Baqarah ayat 49. Wa idz najjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab. Disebut oleh Quran sebagai seburuk-buruknya hukuman, seburuk-buruknya siksaan. Dampingi kalau lahir perempuan, bebaskan. Tapi kalau lahir laki-laki, sembelih langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Dan cara menyembelihnya pakai dzabaha. Dzabaha itu jatuhkan dulu, sembelih. Ya, makanya Nabi mengatakan idza dzabhtum fa'hsinu dzibhah untuk hewan. Kalau kalian menyembelih hewan sembelihan, ya seperti sapi, kerbau, kambing, dan sejenisnya, kan dijatuhkan dulu ya. Jatuhkannya yang halus tuh, makanya ada tekniknya. Tapi unta tidak menggunakan kalimat dzabaha, digunakan kalimat nahara. Fasalli lirabbika wanhar. Nahara itu menyembelih tanpa menjatuhkan. Makanya unta nggak dijatuhkan, unta tuh langsung dalam berdirinya. Tapi kayak kambing, kerbau, dan sejenisnya, jatuhkan dulu, itu baru disembelih. Kalau menjatuhkannya kencang dan digorok berkali-kali, itu menggunakan tasydid. Dzabbaha yudzabbihu. Saking bencinya Firaun, kalimatnya di Quran dilupiskan dengan kata dzabbaha yudzabbihu. Yudzabihuna abna'akum. Kalau benar lahir laki-laki, banting ke bawah, gorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Gitu kita kalau ngajinya tuh, menggunakan pendekatan itu. Kejamnya luar biasa. Yang ketiga, sifatnya itu cepat marah. Dan kalau sudah marah, taruhannya nyawa. Saya nggak suka dengan rambut orang itu. Pisahkan kepala dari badannya tuh. Jadi bukan nyuruh-nyukur, Mas. Untung antum gak hidup zaman Firaun tuh. Alhamdulillah. Bukan disuruh dicukur, pisahkan kepala dari badannya. Makanya Nabi Musa itu sebelum berangkat kan doa dulu, minta sama Allah. Diabadikan di surah Taha. Rabbi syrahli wa yassirli
Wahlul 'uqdatam yafqahu. Ya Allah, lapangkan hatiku. Kenapa minta dilapangkan? Takutnya kalau nggak lapang cepat tersinggung. Orang kalau hatinya sempit, ya orang bertindak sedikit saja kan marah kan? Musa itu kan statusnya Nabi alaihi salam. Kalau Nabi marah, keluar kalimat dikit, ini nyebelin, ya Allah mati aja sekarang, meninggal Firaun. Nggak ada hikmah. Nggak ada hikmah dakwahnya. Karena itu minta Rabbi syrahli wa yassirli. Karena tahu Firaun itu pemarah. Dan kalau sudah marah itu luar biasa. Maaf ya, Fir'aunnya Firaun. Catat kalimat ini. Fir'aunnya Firaun. Tuh, mengaku Tuhan, hobi bunuh orang, tindakannya kejam, tetap diberi kesempatan untuk beriman. Tetap diberi kesempatan untuk beriman. Dan indahnya cara mengajaknya. Si Fir'aunnya tetap diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam, bukan hanya beliau, bahkan pendampingnya Nabi Harun alaihissalam. Fir'aunnya diutus dua nabi. Dua nabi, Musa dan Harun. Bagaimana cara datangnya? Surah Taha. Surah ke-20, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun datanglah kepada Firaun. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukannya. Jadi Quran itu tidak menyoal jabatan, tapi menyoal penyimpangan yang tidak tepat dalam jabatan, karena akan membahayakan. Justru untuk mencari jabatan itu, ya, kalau kita berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah, didorong setinggi-tingginya. Ilmu didorong sedalam-dalamnya. Harta diminta sekaya-kayanya. Karena kalau sudah ada iman, dititipkan harta berapapun, pasti jadi maslahat. Karena itu Utsman tanpa batas. Ya, dibatasi ajalnya aja kan. Abdurrahman bin Auf banyak. Semakin banyak dititipi, semakin banyak amal solehnya. Itu falsafahnya. Hikmahnya demikian. Makanya kan Abdurrahman bin Auf itu bukan hanya kesolehannya, masuk surga itu karena amalan hartanya. Kan kaya itu ada 3 kan? Kaya banget, kebangetan kayanya. Ini Abdurrahman bin Auf itu level ketiga, Utsman itu level ketiga, kebangetan kayanya, tapi masuk surga juga. Ya kan? Ini sudah nggak jelas kayanya, sombong lagi. Ya kan? Dan itu luar biasa gitu teman-teman sekalian. Saya mau balik ya ke sini, saya mau balik ke kalimat iman tadi. Di Fir'aun itu, sejahat-jahatnya dalam konteks hal yang dibincangkan oleh Al-Quran, Allah tetap memberikan keadilan. Diutus 2 nabi. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Datang ya kepada raja itu. Dia telah menyimpang dari jabatannya. Jadi bukan menyoal jabatannya. Musa itu diutus bukan untuk menjatuhkan Firaun sebagai raja, bukan. Untuk membimbing supaya amanah yang diberikan itu terarah dengan baik. Dan tidak diutus untuk mencela juga. Karena itu kalimatnya apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Dan katakan kepadanya dengan kelembutan. Tampilkan yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Jadi kalau ada orang menyimpang, jangan dicela dulu. Jangan dikasari, kita doakan dulu. Mungkin dengan perilaku yang baik itu, luluh hatinya, dan tiba-tiba bisa berubah. Dan mungkin lebih soleh dibanding yang mengajaknya pun sekalipun. Bisa jadi begitu. Termasuk mohon izin ya, mohon maaf nih kalau di komplek ini pun, saya yakin mungkin tidak semuanya muslim semua. Boleh jadi ada yang non-muslim. Ya, maka bergaul dengan baik. Dalam konteks dunia jangan dibedakan. Bersikap yang baik. Kalau ada makanan dibagi, ya. Olahraga sama-sama, tunjukkan kemuliaan sebagai muslim, sakit dijenguk, ya, bawa buah, bawa makanan terbaik. Bapak, terima kasih perhatiannya baik sekali. Bukan baik, Islam yang memerintahkan saya begini. Kalimat itu yang dimunculkan pertama kali. Jangan dibawa ke pribadi. Memang saya dulu juga biasa begitu. Makanya saya dipilih jadi RT di sini, Pak. Dari dulu memang saya begitu. Nah, itu nggak masuk. Kita itu umat dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan Islam memerintahkan saya begini. Besoknya kok terasa Pak agak parah penyakitnya misalnya, pesankan ambulan, antar ke rumah sakit, dampingi di situ, carikan dokter terbaik, bantu, koordinasi, sampai ke jiwanya kalimat itu. Ya, ada yang kurang makanan, datangi berikan makanan. Atau tidak diminta pun, Anda masak bagi, jangan sampai kebauan, wanginya aja, ya kan? Anda masak misalnya opor ayam, baunya sampai ke situ, tapi nggak dibagi, begitu keluar candain Anda. Kayaknya tadi enak bawa makanannya. Emang enak sih, cuman sayang ente kafir. Bukan begitu caranya. Anterin. Pagi Pak, pagi. Ini masak istri nih, cobain ya. Ya rasanya sih saya enak, gak tahu kalau Bapak seleranya. Opor, ya. Insya Allah baik banget. Enggak, saya baru baca Quran, diminta berbagi. Oh, baik lagi. Besoknya kan dia sudah mulai ngetok lagi. Assalamualaikum. Bisa salam tuh. Kan? Mau balikin panci Pak, oh ya makasih banyak, enak banget tuh. Terus mau nanya lagi, apakah hari ini Quran juga memerintahkan berbagi lagi?
bagi berikan kebaikan dan seterusnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka naik status di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang biasa ini menjadi orang-orang yang istimewa dan layak diberikan kabar gembira kalau dia konsisten. Makanya saya katakan, maaf ya, hidayah Allah itu mahal. Fir'aun itu Fir'aun ya, tetap diperintahkan 2 orang nabi sampai ke ujung tenggorokannya. Cuman sayang bengalnya itu nggak diambil peluangnya. Jadi saya sering katakan, sebetulnya itu kalau kita mengaji Quran, kita akan temukan semua mendapatkan hidayah. Saya tuh agak kurang sepakat kalau ada misalnya kalimat begini, dia tidak mendapatkan hidayah. Saya kurang sepakat sebetulnya. Yang ada itu dia tidak mengambil hidayah itu. Kalau di bahasa Arab kadang ada majas, kiasan. Sebetulnya hidayah itu diberikan oleh Allah. Bukan nanti di surah Al-Ankabut, di ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menempuh jalan untuk mendapatkan hidayah dari kami akan tunjukkan jalannya. Hidayah itu sebetulnya diberikan. Cuman mau diambil atau tidak. Sambil contoh gini, antum pulang kerja, lewat masjid Babu Taubah misalnya depan itu, lewat situ, terus dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lihat orang ke masjid. Ya, pertanyaan saya, kok bisa antum lewat situ? Bisa saja antum lewat jalan yang lain. Kok bisa pas lihat orang mau pengajian? Itu hidayah. Mahal. Mahal sekali. Buka YouTube, pengen lihat sinetron. Ya, yang kelihatan muncul pertama justru ta'lim. Yang kelihatan justru potongan-potongan pengajian. Kenapa bisa Anda mendapatkan itu hidayah? Mahal. Karena itu, orang-orang yang berkehidupan itu selalu diberikan kesempatan oleh Allah sampai penghujung hidupnya untuk kembali menjadi baik. Itu yang menjadikan saya selalu mengatakan soleh itu hak setiap orang. Soleh itu hak setiap orang. Kalau ada orang yang terlihat kurang baik, maka bantu dia menjadi baik. Bukan diperdalam keburukannya sehingga dia tidak menemukan jalan untuk kembali. Jelas? Oke. Yuk, pelan-pelan. Sebentar ya. Kita, maaf, sampai jam berapa kita? Wah, sampai jam 12 boleh. Silakan ya. Saya 8:30 selesai, antum sampai jam 12 boleh. Ya. Tapi di sini Masya Allah saya dapat informasi DKM, yayasan bahkan sudah menyediakan rumah dakwah di belakang. Ya, dan rumah dakwah yang digunakan juga untuk dakwah transit Ustadz, dan saya dengar juga termasuk jamaah yang jauh-jauh tuh juga difasilitasi bisa istirahat di sini ya. Terus ada juga makanan untuk yang buka puasa saya dengar tuh ya. Kita kan biasa puasa ya, pas Kamis kalian buka, itu ada disediakan tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Pak. Nggak tahu yang nggak puasa boleh ngambil atau itu. Yuk, agak dalam dikit, agak dalam ngajinya. Sekarang sampai ini aja dulu. Sampai wa amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus. Sampai sini dulu. Yuk, sekarang kita mulai masuk ke tafsirnya. Yang tadi apa Ustaz? Mukadimah. Ya. Tadi pengantarnya, sekarang baru masuk ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyir. Kata wabasyir dari kata basyara yubasyiru tabsyiran. Asal katanya terambil dari kata bisyarah. Al-bisyarah. Ini mulanya terambil dari kata al-basyaru. Kata al-basyaru disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bentuk tunggalnya, bentuk dualnya, basyara ini disebutkan sekali dalam Al-Quran. Basyar, arti asalnya adalah makhluk yang punya kulit yang tampak halus dan memiliki sensitivitas rasa yang dalam. Penampakan kulit yang halus dan memiliki sensitivitas yang dalam. Kenapa manusia di dalam Quran disebut dengan bashar? Dan itu nama pertama yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam ketika dicipta dan diperkenalkan kepada malaikat dan jin yang telah dulu tercipta. Itu ada di Quran surah 15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'il khaliqum basyara min salsalin min hama'im masnun. Kenapa disebut dengan bashar? Karena makhluk yang tercipta ini tampilannya beda dengan jin. Tampilan materi makhluknya tidak sama dengan malaikat. Kalau malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyambar-nyambar, ayat 27-nya, wal janna khalaqnahu min
narisemum. Kalau manusia diciptakan bahan luarnya terlihat dari kulit halus yang indah tapi sensitif untuk merasa. Awas, pahami dengan baik ya. Makanya kalau kita mau bandingkan diri kita seutuhnya, dibandingkan dengan makhluk apapun selain manusia, ini tampilan terbaik. Yang tampak halus baik. Karena itu seluruh tampilan halus baik, tegak dan ideal itu disebut dengan ahsana taqwim namanya. Kalau sudah ahsana taqwim dengan semua fungsinya, maka berubah nama dari bashar menjadi insan. Karena itulah kemudian di surah ke-95 At-Tin, di ayat yang keempat, Allah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau antum mau bandingkan dengan makhluk manapun, itu tetap tampilan kita yang terbaik.